Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait metode AHP dengan judul pemilihan karyawan baru dengan metode AHP. Mungkin next. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Rangga Dika Saputra dengan PM 22032 010108. Dan saya Fikri Edriko dengan NPM 2203 2010 111. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang pendahuluan, kemudian landasan teori, kemudian metode penelitian, hasil dan analisis, dan kesimpulan dan saran. Next. PT Noren Surya Perdana menggunakan metode AHP sebagai sistem pendukung keputusan dalam pemilihan karyawan baru. Sistem ini mempertimbangkan beberapa faktor penilaian seperti ijazah sekolah, pengalaman kerja, referensi, wawancara, penampilan fisik, dan tulisan tangan pelamar. Metode AHP membandingkan kriteria dan pelamar satu sama lain untuk menghasilkan intensitas prioritas. Sistem pendukung keputusan ini membantu dalam penilaian karyawan, perubahan kriteria, dan bobot nilai. Tujuan sistem ini adalah untuk memastikan pemilihan karyawan yang paling layak diterima di perusahaan. Penulis berencana membangun sistem serupa untuk PT Nurin Surya Perdana untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Urusan masalah yang dibahas kali ini, adapun rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian ini adalah bagaimana cara menganalisis pemilihan karyawan baru dengan metode AHP, Analytic Hierarchy Process. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam memilih karyawan baru menggunakan metode analisis hierarki proses. Yang kedua, untuk menyederhanakan proses pemilihan karyawan baru dan memberikan rekomendasi keputusan yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan keefektifan metode AHP dalam memilih karyawan baru. Landasan teori konsep AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi satu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Selanjutnya ada prosedur AHP. Yang pertama ada dekomposisi masalah, kemudian penilaian atau pembuatan untuk membandingkan elemen-elemen, lalu penyusunan matriks dan uji konsistensi, dilanjutkan penetapan prioritas pada masing-masing hierarki, dilakukan sintesis dan prioritas, dan yang terakhir pengambilan atau penetapan keputusan. Aplikasi dari AHP ini sendiri diantaranya membuat suatu sel alternatif, perencanaan, menentukan prioritas, memiliki kebijakan terbaik setelah menemukan satu sel alternatif, alokasi sumber daya, menentukan kebutuhan atau persyaratan, memprediksi outcome, merancang sistem, dan mengukur performa. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama mendefinisikan masalah, merupakan tahapan menentukan permasalahan yang ada pemilihan karyawan baru dan menggunakan metode AHP. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Admin dapat mengisikan penilaian dari masing-masing kriteria. Di sini admin berfungsi untuk memanage data. Kemudian metode wawancara. Dilakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan calon karyawan baru. Kemudian analisis. Proses sistem perhitungan menggunakan metode analytical hierarchy proses akan memberikan output berupa rankingan karyawan baru terbaik. Setelah itu, pengambilan keputusan yang menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari proses perhitungan AHP. Kemudian hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ada kriteria penilaian. Merupakan nilai data kriteria yang akan dibandingkan dan menjadi tolak ukur penilaian. Nilai tersebut didapat dari keperluan awal, yaitu penentuan karyawan baru dengan melibatkan beberapa faktor.
Bobot atau nilai tersebut kemudian dimasukkan oleh admin ke dalam sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian implementasi sistem. Setelah mendapatkan bobot kriteria penilaian, admin mendapatkan nilai kriteria calon karyawan yang didapat dari proses wawancara. Apabila sudah menginputkan data berdasarkan masing-masing alternatif sesuai dengan kriterianya, langkah selanjutnya adalah dengan memulai proses perhitungan dengan menggunakan metode AHP. Setelah melakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasil. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi terbaik karyawan baru adalah Lionel dengan hasil penilaian metode AHP sebesar 0,339. Sedangkan Sergio mendapatkan nilai terendah pada hasil penilaian kali ini yaitu sebesar 0,3301. Sedangkan Gunawan dapat nilai yang selisihnya hanya 0,002 dari pemilik nilai tertinggi yaitu Lionel. Gunawan sendiri mendapat nilai sebesar 0,337. Dengan hasil ini dapat dinyatakan bahwa Lionel merupakan rekomendasi alternatif terbaik karyawan baru. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pemilihan karyawan baru dapat memanfaatkan sistem pendukung pengambilan keputusan dengan metode AHP sehingga dapat ditentukan keputusan yang lebih objektif. Pemilihan karyawan baru dapat menjadi lebih sederhana dan memiliki kriteria yang tepat dan dengan memanfaatkan metode AHP. Lalu yang ketiga, metode AHP terbukti efektif untuk digunakan dalam pemilihan karyawan baru. Kemudian saran, sebaiknya diberikan contoh penerapan metode penyelesaian AHP dan yang lainnya yang lebih nyata dalam dunia perindustrian sebagai media pembelajaran. Yang kedua, dapat melakukan analisis dengan metode AHP dan metode lainnya dengan banyak kasus. Lalu yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan metode ini dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan dan lain sebagainya. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.